Oke, salam sinergi. Kita jumpa lagi di podcast BPI. Kali ini kita bicara tentang dunia pendidikan, khususnya di pendidikan di film. Sekarang bersama Mas Naswan, Ketua Bidang PSDM dan Stankom. Oke, Mas Naswan, kalau kita lihat perkembangan perfilman kita ini kan sekarang lagi baik-baiknya. Namun mungkin kita bisa melihat dari sudut pendidikan gitu ya. Karena apapun namanya kan ada supply and demand kan. Supply and demand di mana kalau semakin produksinya semakin banyak, tentu saja kan kita membutuhkan SDM juga kan. Kebutuhan SDM kan juga semakin meningkat. Nah, dari sisi pendidikan, point of view dari pendidikan seperti apa? Seharusnya melihat pendidikan kita sekarang ini seperti apa? Pendidikan di film ya? Iya, Bang Gun. Mungkin kita pertama melihat animo ya. Animo itu memang hari ke hari itu meningkat. Itu meningkat itu bisa kita lihat dari fakta peminat masyarakat untuk bersekolah atau berkuliah di prodi film, di perguruan tinggi atau di SMK film. Misal satu contoh sekarang itu banyak prodi yang relatif kekurangan kelas sebetulnya. Kekurangan kelas itu. Peminatnya banyak ya? Peminatnya banyak. Contoh Bandung itu sekarang sudah ada 4 perguruan tinggi dengan 4 prodi film gitu, Bandung itu. Dan salah satunya itu Unpad misalnya. Unpad itu karena dia itu sekolah kampus negeri, dia menerima pendaftaran dari Sabang sampai Merauke dan bisa sampai 5.000 sampai 6.000 pelamar. Dan ada juga di situ UPI sekarang itu. UPI juga negeri, minatnya banyak. Ada ISBI Bandung misal contoh. Kalau itu saja kita lihat banyak sekali gitu. Tapi daya tampungnya memang tidak bisa banyak karena kapasitas mereka kan terbatas. Di Jakarta, Jabodetabek juga banyak. Kalau total sekarang itu perguruan tinggi yang ada prodi film di Indonesia itu yang resmi berizin sebagai prodi program studi itu ada 21, Bang. 21 yang ada prodi film ya? Iya, 21 yang ada prodi film. Itu. Belum lagi yang sebetulnya yang beberapa mungkin prodi-prodi lain kayak komunikasi ya. Tapi ada mata kuliah film kan? Ya, mungkin kalau kita lihat karakteristiknya, ada satu dia prodi. Prodi itu khusus program studi yang ada film di dalamnya atau prodi film. Dan ada prodi lain yang memiliki konsentrasi film. Oke. Ya. Dan ada lagi tingkat yang terakhir itu ada perguruan tinggi banyak yang memiliki mata kuliah film. Nah, itu lebih banyak gitu. Kalau sekarang kita lihat, kalau misalnya mapping dari 21 program studi film terkait film di seluruh Indonesia itu ada 13 itu S1. Sisanya vokasi, ada D3, ada D4 gitu. Itu kalau dari pendidikan film. Nah, yang lebih ramai lagi sebetulnya sekarang ini makin tumbuh itu di SMK. SMK sendiri itu sekarang ada 2 tipe keahlian. Kompetensi keahlian kalau disebut SMK. Pertama, dengan kompetensi keahlian produksi film. Itu ada 26 SMK khusus produksi film. Dan kompetensi keahlian kedua adalah program produksi film dan program televisi. Itu ada 37 sekolah. Nah, masalahnya itu kita perlu baca ulang bagaimana kita semua melihat film itu dulu, Bang. Karena data dari supply banyak, tapi sebetulnya kita juga punya data nggak banyak juga yang langsung terserap. Tidak banyak langsung terserap. Hari ini tuh kita riset BPI tentu saja sama Kemenpar itu menyatakan setidaknya kita kekurangan kru sebetulnya, kekurangan kru film itu, dan beberapa emerging seperti penulisan skenario emerging, terus kru level di atas S1 itu sangat terbatas. Nah, ini mungkin kita harus kembali baca ulang bagaimana kita memperlakukan film sebagai subjek pendidikan. Mungkin langkah yang harus diambil sebetulnya seperti apa nih? Apa perlu melakukan pemetaan? Seperti apa sih sebetulnya dunia pendidikan kita di bidang perfilman ini
kontribusinya seperti apa yang kita harapkan sebetulnya kan gitu. Ya. Kan itu tadi itu ada beberapa prodi film itu artinya ini kan masih prodi filmnya juga kan masih umum ya ininya. Iya. Konsentrasinya kan Masih umum. Nah, itu yang tadi saya maksud itu kembali membaca bagaimana film dijadikan subjek sebagai dalam pendidikan. Oke. Nah, ada banyak yang merasa bahwa memang pendidikan itu melulu harus mensuplai industri, artinya sesuai kebutuhan industri. Nah, industri kita tuh yang mana dulu? Ini masalahnya kan, industri kita yang mana dulu? Oke. Iya. Kebanyakan adalah yang terlihat cepat adalah produksi. Ada produksi. Itu lebih seksi sih betulnya. Iya, lebih seksi. Tapi akibatnya hampir semua prodi film sama sekolah film hanya membincangkan bagaimana memproduksi film. Iya. Belum melihat bahwa kampus atau sekolah sebenarnya juga bertanggung jawab untuk mengembangkan film itu sendiri gitu. Yeah. Bahkan industri pun sebetulnya menunggu kampus ini ada pikiran-pikiran baru, inovasi-inovasi baru, melihat film baik sebagai komoditi, melihat film sebagai karya seni budaya atau film sebagai media yang lain. Nah, itu yang di kita selalu di penggiat pendidikan film. Kita terus berupaya bagaimana sebenarnya setiap kampus itu karena pilihan-pilihannya, karena kan kita tahu kalau kita mendirikan sebuah sekolah film itu ada banyak faktor, ada banyak faktor. Salah satunya mungkin visi sekolah atau visi kampus, ketersediaan sumber daya, atau juga karena memang permintaan pasar. Nah, ini yang perlu kita baca ulang. Sebetulnya pasar itu minta apa? Itu satu. Kedua, kemampuan demandnya tuh minta apa gitu. Dan kedua, sebetulnya apakah kita harus memilih mulai dari mana? Apakah dari demand, apakah dari ketersediaan sumber daya, atau visi sekolah gitu. Nah, ini yang harus ditimbang-timbang menjadi pilihan yang tepat. Contoh misalnya, kalau kita melihat kebutuhan pasar, bahwa pasar kita itu sendiri sebenarnya sudah tersedia datanya. Di BPI sendiri kan kita ada SKKNI. Kalau kita baca SKKNI itu ada 99 profesi. Yeah. Nah, kampus kalau sekolah apakah akan merujuk kebutuhan berdasarkan kebutuhan profesi atau kebutuhan produksi secara umum gitu. Nah, ini yang saya pikir belum terbaca jelas gitu. Mungkin ini kali ya. Memang kalau lihat tadi itu ada banyak prodi, ada banyak SMK jurusan film. Tapi satu pun tidak memiliki ciri ya. Ya. Ciri artinya kalau kampus ini, prodi ini kekuatannya itu kan itu ada 99, ada 14 departemen lah ya. Nah, itu juga terkait masalah bagaimana di industri terjadi, profesi apa yang ada berlaku di industri dan kemudian menjadi kebutuhan di industri, dan melihat bagaimana film itu sebagai ilmu harus dikembangkan. Nah, kekhasan itu sebetulnya yang kita masuk sebagai pilihan-pilihan tadi. Pilihan-pilihan tadi itu kan ada faktor. Misalnya industri membutuhkan profesi A, B, C, D kalau kita melihat sebagai industri. Tapi kan ada pertimbangan lain. Pertimbangan lain itu adalah visi kampus terutama. Ada visi kampus, ada ketersediaan sumber daya. Ada banyak kampus sebetulnya mereka juga sadar betul bahwa mereka kewalahan. Contoh misalnya, ada banyak kampus yang sumber daya yang tersedia sebetulnya itu belum cukup memadai untuk melahirkan lulusan-lulusan yang sebetulnya di industri. Karena apa? Karena pengajar, mungkin guru itu berdasarkan penugasan. Contoh misal yang paling banyak dialami itu sekolah negeri, Bang. Kampus negeri, sekolah negeri itu. Contoh misal begini. Ada kaitan yang penting menurut saya. Kaitan penting dari visi kita yang di BPI belum begitu melihat film sebagai ilmu. Artinya begini. Tidak salah sebetulnya ahli biologi mengajar film itu tidak salah. Tapi dengan catatan bahwa dia mungkin secara sekolahnya itu tidak di film, tapi dia punya profesi, gitu. Karena kan di kampus kan di kampus itu juga sama dengan industri. Ketika di kampus ada ijazah, di industri juga ada sertifikasi. Gitu. Nah, yang celaka sebetulnya
dia tidak di industri dan tidak memahami industri dan tidak berupaya untuk update di industri dan basic ilmunya bukan film juga gitu. Ini agak masalah gitu. Iya. Agak masalah. Persoalan itu. Karena apa? Karena itu tadi esensi sebetulnya Bang Gun. Belum melihat bahwa film itu sebagai ilmu, bahwa film itu adalah sebuah bidang kumpulan dari banyak ilmu sebetulnya. Sama seperti ada banyak ada banyak mahasiswa film yang tiba-tiba shock. Niatnya mau sekolah film itu mau lebih santai, tidak ketemu matematika, tidak ketemu fisika, tidak ketemu kimia, tapi dia salah ketika dia ngambil sinematografi itu ketemu semua. Pasti ketemu. Ketemu semua. Editing ketemu semua. Ketemu dia, sound ketemu juga dia. Nah, terus ada juga banyak orang bilang, saya sekolah saya eksakta gitu. Ya saya nggak penting lah ngurusin ekonomi, nggak penting ngurusin akuntansi, nggak penting ngurusin psikologi. Ketika dia jadi penulis skenario, ketika dia masuk manajemen produksi gitu, wah itu ketemu semua mereka. Sampai ada psikologi warna gitu. Nah maksud saya adalah ini yang harus dilihat bahwa film sebagai bidang itu kompleks gitu. Nah, tinggal lagi bagaimana kekuatan itu bisa dipadukan dengan kebutuhan di industrinya kalau itu menjadi rujukan. Nah, ini kan sebetulnya nggak bisa sendiri-sendiri. Ya. Nah, sejauh mana nih harusnya keterlibatan negara ya, khususnya Kementerian Pendidikan. Tentu saja kita punya tanggung jawab ya, bagaimana mengembangkan perfilman ini di mana semua sektor betul-betul mendapat perhatian gitu. Nah, dugaan saya semoga salah, Bang Gun. Pembuat kebijakan di pemerintahan di sektor pendidikan itu juga belum melihat film sebagai ilmu. Itu dia, itu maksud saya itu. Artinya kan harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Contoh fakta adalah gini. Di dalam edaran-edaran resmi dari Dikti, misal sekarang yang baru keluar itu, prodi film itu ilmu film itu ada di mana-mana gitu. Rumputnya nggak jelas. Rumputnya nggak jelas. Bahkan prodinya pun cenderung sebenarnya apakah memang itu yang perlu gitu ya. Misalnya ada prodi di film di komunikasi, ada film di seni, ada macam-macam gitu. Nah ini yang maksud saya harus dibicarakan ulang karena sependek pengamatan saya, memang Kemdikbud belum pernah secara sependek ingatan saya ya kalau dari tahun 2010 mungkin sampai ke sini itu Kemdikbud belum pernah secara sendiri khusus membincangkan film sebagai ilmu, belum pernah itu. Dan saya pikir itu bukan sebuah kelemahan. Artinya kita memang harus duduk bareng-bareng, apalagi sekarang ada Diksi, Bang Gun. Itu makanya itu kalau kita bicara film sekarang kan juga banyak semuanya produksi ya. Iya, ada Diksi, ada Dikti. Kalau perguruan tinggi ini ada Dikti, ada Diksi. Bagaimana sebetulnya Dikti sama Diksi ini juga melihat ke bawah, kan ada asosiasi prodi film TV tuh. Prosvisi, bisa ngobrol bersama BPI. Nah, ini yang sebetulnya informasinya belum clear. Visinya juga belum clear. Film pada saat kapan dia harus S1? Ya itu dia, itu maksud saya tadi itu. Pada saat kapan film harus D4 gitu. Karena menurut saya sebetulnya film itu lapangan pendidikannya 3 yang jelas terlihat. Satu, produksi film. Kalau di luar itu jelas tuh, mereka film production, jelas. Ini terkait produksi bagaimana membuat sebuah film. Dan itu banyak, kalau contoh sekolahnya banyak. Dan kedua itu film studies atau kajian film. Dan ketiga adalah ketika film sebagai ilmu berdialog dengan ilmu lain. Belum teknologi film. Belum ada gitu. Belum ada sama sekali itu. Yang kayak kita pakai sekarang ini kan sebetulnya bisa itu. Bagaimana misalnya institut teknologi itu juga bisa mengembangkan teknologi perfilman misalnya. Nah, itu masih jauh, masih jauh. Artinya gini, itu harus dipahami begitu juga karena jangan-jangan dengan kita tidak berkomunikasi antara pelaku pendidikan perfilman sama pembuat kebijakan perfilman, jangan-jangan belum sama melihat bahwa ketika film diproduksi banyak ilmu di dalamnya. Nah itu yang menarik sebetulnya yang memang mungkin perlu kita komunikasikan. Iya, banyak ilmu. Sehingga ini potensinya cukup besar ya. Kalau lihat peminatnya tadi itu ribuan ya. Ribuan itu saya pikir memang penting gitu untuk kita
yang istilahnya Mas Naswan itu melihat ulang kan gitu kan? Iya, membaca ulang. Ulang. Misalnya contoh gini, kalau kita melihat film sebagai ilmu, menurut saya juga kita tidak bisa terlepas bagaimana film itu juga memiliki banyak bentuk. Iya. Ada film fiksi, ada film dokumenter, ada film eksperimental. Itu dari sisi bentuk. Kemudian dari sisi fungsi, film sebagai media komunikasi, film sebagai karya seni budaya, film sebagai komoditi. Nah, ini yang tadi mungkin maksud Bangun adalah ketika sebuah sekolah atau perguruan tinggi mau mendirikan sekolah atau membuat kampus, mungkin melihat ini ada baiknya. Karena apa? Ketika film itu diletakkan berfungsi sebagai karya seni budaya, maka sebagian besar treatment bahwa film sebagai komoditi itu gugur. Betul. Karena alat ukurnya beda. Alat ukurnya beda gitu. Nah, ini kan persoalannya kan apakah itu salah? Ini bukan soal salah atau benar. Misal ada sekolah, terus mau bikin sekolah ini film sebagai seni, ya boleh. Tapi dengan catatan bahwa memahami sekali konsekuensinya ketika akan masuk ke industri perlu penyesuaian lagi. Gitu. Contoh yang dulu kita sering bincangkan gitu. Salah satu contoh yang sangat mudah gitu. Kalau di dalam industri itu kan militeristik cara kerjanya, hierarki. Hierarki militeristik itu. Ada job desk-nya jelas semua gitu. Bahkan ada kru-kru yang nggak boleh nanya, cuma kerja aja. Ada juga kan, karena fungsinya memang pelaksana. Tapi kalau film sebagai karya seni biasanya keroyokan. Bisa di mana-mana. Yang artinya yang kadang-kadang itu sutradara bisa memimpin, kadang-kadang produser bisa memimpin, kadang-kadang penulis skenario itu sah saja. Dan memproduksi film tanpa batas waktu juga sah. Kadang-kadang satu film pendek diproduksi 6 bulan, setahun nggak jadi-jadi gitu. Nah, ini boleh nggak? Boleh. Nah, satu lagi misalnya karena keluasan bidang ilmu film ini yang sama-sama kita tahu bahwa misal contoh senario itu kan masih banyak dilihat sebagai karya sastra semata. Padahal kan salah. Skenario itu kan best text. Skenario itu blueprint. Skenario itu perintah kerja. Nah, jadi dia itu harus mempunyai ilmu membuat skenario itu. Ilmunya apa? Ilmu film gitu. Ilmu film. Jadi banyak teman-teman frustasi. Contoh misalnya ketika menulis skenario, kok di syuting beda? Ya karena penulisnya tidak memahami tentang visual, tidak memahami tentang audio, tidak memahami tentang editing gitu. Karena melihatnya dari kayak semacam karya sastra saja. Karya sastra dan indah-indah menulisnya. Padahal skenario nggak butuh indah-indah juga. Nah itu dari satu sisi saja. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, misalnya tata kamera tata kamera ilmunya kan banyak sekali banyak sekali itu. Nah, kalau idealnya memang menurut saya idealnya, tapi nggak tahu akan tercapai kapan. Idealnya itu ada sekolah yang masing-masing bidang itu berdiri sendiri sebagai prodi. Misal, kan ini ada 14 departemen kan? Ya, 14 departemen. Jadi ada 14 prodi kan? Ada 14 prodi atau minimal 14 konsentrasi. Konsentrasi penyutradaraan kan agak naif ya. Kalau menurut saya Bangun cuma satu mata kuliah. Kapan dia ngomong dramaturgi, kapan dia ngomong psikologi, macam-macam banyak. Iya, soalnya macam-macam. Kalau di penyutradaraan sebaiknya sih hampir semua disiplin ilmu harusnya ada ya. Nah, itu dan terbayang kita kan kalau cuma misalnya satu mata kuliah atau satu mata pelajaran saja sutradara. Wah, itu repot. Nah, ini mungkin juga menjadi pertimbangan. Dengan keluasan profesi, keluasan ilmu itu, ini yang mungkin dengan ketersediaan sumber daya kampus, visi kampus, mungkin boleh memilih apakah sekolah itu skenario saja, atau masuk ke sebagai film bisnis saja gitu. Kan contohnya. Nah, ini kan tadi kita lebih banyak ngomongin soal produksinya ya. Tadi barusan disinggung soal bisnisnya. Nah, kalau nggak salah juga belum ada itu kan. Belum ada, Bang. Prodi bisnis ya, film bisnis ya. Belum ada, karena itu tadi dilihat bahwa ketika film sudah dibuat, bisnisnya urusan orang lain. Padahal harusnya yang mengurus bisnisnya juga harusnya paham film. Paham film, bahkan dari ide sendiri, apakah ide itu bisa berpotensi untuk sebagai elemen penting dalam memonetizing
filmnya itu mesti dipikirkan dari awal gitu. Nah, makanya ketika bicara development sebenarnya akan ada dua, satu development, script development, kedua ada financing development, financial development. Nah, itu kalau kita merujuk film sebagai komoditi. Nah, ini yang saya katakan tuh harus dilihat dulu dari awal itu. Bagaimana membuat film sebetulnya itu menyatukan kepentingan, termasuk menyatukan kepentingan pemilik modal, pemilik tujuan yang lain untuk bersama-sama gitu. Kan menjadi aneh kalau ketika misalnya masih banyak orang film itu profesi dia, itu idenya dia, bikin film duitnya dia gitu kan. Itu agak aneh karena kemampuan dia itu sebetulnya kemampuan membuat film dan dia harus menyatukan sama yang lain, itu bisnis. Belum lagi persoalan bagaimana publicity film, distribusi film itu punya treatment sendiri. Nah ini kalau ngomong ini nih sebenarnya sedikit saya nggak tahu apakah itu juga ya ada sedikit banyak pertanyaan. Kemarin itu Mas Menteri ya waktu launching apa namanya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu. Apa profesi zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu? Hampir tidak ada. Semua profesi di dunia yang nyata itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Contoh, bagaimana kita mau menjadi insinyur yang baik kalau kita tidak hanya mengerti ilmu teknik, tapi juga ilmu desain. Bagaimana orang akan menggunakan produknya dia, mesinnya dia, dan lain-lain. Bagaimana menjadi pengacara corporate lawyer yang baik kalau kita cuma mengerti hukum tapi tidak mengerti financial literacy, yaitu akuntansi, corporate financial literacy. Bagaimana menjadi sutradara yang baik kalau kita jago bikin film tapi nggak bisa memasarkannya ke berbagai macam pendanaan, sumber pendanaan, produser, memasarkannya lewat channel online, digital, OTT, TV, dan lain-lain. Treatmentnya kan beda ya? Beda lagi treatmentnya beda. Saya terus terang menjadi sampai sekarang masih jadi tanda tanya seperti apa sih gitu.